Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Rizky Pratama dari SMKN 2 Purwakarta. Di sini mata pelajaran yang saya ampu adalah kewirausahaan. Di sini untuk judul pembelajaran kali ini adalah mengenai tentang evaluasi hasil usaha di bagian 1. Khusus pembelajaran kali ini adalah pembelajaran untuk video di bulan September 2022. Untuk yang baru menonton, mohon disimak dan mohon jangan lupa di subscribe dan juga di like dan di komen positif. Yuk kita simak. Baik, untuk selanjutnya kompetensi yang akan disampaikan adalah yang pertama yaitu tujuan evaluasi usaha. Yang kedua ada tahap-tahap evaluasi kelayakan usaha, dan yang ketiga adalah monitoring dan evaluasi usaha, dan yang terakhir waktu untuk melakukan evaluasi usaha. Baik, untuk tujuan evaluasi yang pertama adalah di sini adalah suatu aktivitas untuk yang namanya melakukan analisis kinerja suatu usaha bisnis, dan yang kedua prinsip dasar utamanya yaitu membandingkan rencana usaha yang telah dibuat atau yang telah direncanakan sebelum kegiatan dimulai dengan apa yang telah dicapai pada akhir masa produksi. Lalu yang ketiga adalah suatu usaha dikatakan berhasil apabila usaha tersebut itu dapat memenuhi kewajiban membayar bunga modal, alat-alat luar yang digunakan, lalu juga upah tenaga kerja, lalu sarana produksi lainnya, ataupun juga yang namanya bahan-bahan produksi, dan termasuk kewajiban pada pihak ketiga. Ini paling penting. Baik, selanjutnya adalah tujuan evaluasi untuk usaha. Yang pertama, selain yang tadi adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan sebuah pelaksanaan proyek atau pelaksanaan kewirausahaan. Apakah proyek tersebut atau kewirausahaan ini berlangsung sesuai rencana dan akan memberikan hasil apa yang diharapkan. Dan yang kedua adalah terdapat beberapa kegunaan studi layak yang harus kita ketahui. Pertama, memandu pemilik dana atau pemilik usaha untuk mengoptimalkan penggunaan dari yang namanya dana yang dimilikinya. Dan yang terakhir, memperkecil yang namanya sebuah resiko kegagalan investasi dan bisa memperbesar peluang keberhasilan investasi yang bersangkutan. Ini jadi penting banget ini yang namanya tujuan evaluasi usaha. Jadi memperkecil yang namanya resiko, lalu juga dapat mengoptimalkan penggunaan dana, dan juga yang paling terpenting adalah kita bisa tahu nih apakah dari yang namanya bisnis tersebut ini apakah bisa menguntungkan atau tidak. Baik, selanjutnya tujuan evaluasi melingkupi juga kelayakan usaha yang mencakup pertama nih ada yang namanya kelayakan tentang aspek pemasaran, lalu juga ada aspek teknis, aspek finansial, dan juga aspek legal dan juga lingkungan. Di sini sangat penting nih, maksud dari mencakup aspek pemasaran ini harus jelas penetrasinya mau kemana pemasarannya, teknisnya, tata cara membuat yang namanya sebuah produk, lalu finansialnya, keuangannya gimana, modalnya dari siapa, lalu legalitasnya. Jangan sampai di sini ada haki ini, jangan sampai kita menjiplak produk-produknya bukan milik kita. Kita yang harus menghasilkan sebuah produk yang berinovasi. Itu yang paling terpenting. Dan yang paling penting juga nih, tidak kalah penting dari hal-hal aspek lain ini lingkungan. Jangan sampai membuat produk ini yang ibaratnya tidak ramah lingkungan. Saat ini banyak sekali yang namanya produk yang eco green, lalu juga baik dari segi makanan, minuman, dan juga jasa pun juga harus mencondongkan kepada aspek yang lingkungan. Selanjutnya, dalam kenyataan ini tidak semua aspek memang harus diteliti, tapi hanya aspek yang dibutuhkan saja yang perlu dianalisis lebih lanjut. Nah, di sini ada beberapa aspek-aspek juga dalam evaluasi kelayakan usaha nih. Nanti kita simak. Baik, untuk selanjutnya di sini ada analisa aspek pasar. Di sini evaluasi pasar ini sangat penting kita lakukan karena apabila tidak ada proyek bisnis yang tanpa berhasil tanpa adanya permintaan yang namanya sebuah barang atau jasa yang dihasilkan oleh proyek tersebut. Itu yang paling terpenting, yaitu sebuah pangsa pasar. Yang kedua, tujuan dari analisis pasar untuk mengetahui berapa besar luas pasar seperti pertumbuhan, permintaan, dan pangsa pasar dari produk yang bersangkutan. Baik, untuk tahap-tahap evaluasi kelayakan usaha sampai dengan di sini dulu. Nanti jangan lupa akan ada lanjutannya di bagian kedua. Mohon disimak dan please jangan lupa untuk selalu like dan juga subscribe untuk YouTube dan link saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.